Tidak, bukan aku. Putri Bramasta pikir dia sering kekanak-kanakan di depan Randy. Namun Randy melihatnya dengan sangat penting. Putri Bramasta merasa sedikit malu. Randy tersenyum dan berkata, "Ya atau tidak, terserah aku." Putri Bramasta semakin malu. Dia melarikan diri dari pelukannya dan pergi untuk mengambil pakaiannya. "Pergilah mandi. Aku akan mengambilkan piyamamu." Randy menariknya ke belakang dan berkata, "Kamu bisa istirahat dulu. Aku akan melakukannya sendiri." Putri Bramasta bersikeras, "Aku akan membantumu." Randy mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu menunggu untuk mandi bersama?" Putri Bramasta terdiam. Dia hanya ingin merawatnya melihat bahwa dia kelelahan. Apa yang dia pikirkan? Dia tiba-tiba merasa sangat terganggu olehnya. Apa yang harus dia lakukan? Yah, kamu tinggal bersama putri kecil agar dia merasa aman. Randy memeluk dan menciumnya. Kemudian dia berbalik untuk mengambil piyamanya. Semua karyawannya memiliki akhir pekan untuk beristirahat, tetapi tidak untuk Randy. Dia tiba di rumah larut malam tadi dan pergi tidur sangat larut. Tapi dia masih bangun sangat pagi keesokan harinya. Setelah sarapan bersama keluarganya, dia melanjutkan ke ruang kerja untuk bekerja. Dia melakukan panggilan telepon tanpa henti, dan kemudian konferensi video. Dia tinggal di ruang kerja selama 2 jam, dan tidak berhenti sejenak. Dia seperti robot, tidak tahu apa arti kelelahan. Kelas taekwondo putri kecil masih berlangsung, dan Putri Bramasta terus menemaninya untuk latihan. Baik ibu dan anak menjadi kemajuan hebat. Pelatih akan selalu memuji putri kecil atas bakatnya. Meskipun dia kecil, dia bisa menguasai setiap gerakan dengan sangat cepat. Dengan bakatnya, dia pasti akan menjadi master taekwondo di masa depan. Mendengar pujian pelatih terhadap putri kecil, Putri Bramasta sangat senang hingga dia memeluk putri kecil dan menciumnya lagi dan lagi. Namun, putri kecil masih terpuruk. Dia jarang berbicara, dan sulit untuk melihat senyumnya. "Sayang." Putri Bramasta ingin bertanya apakah dia memikirkan Kak David, tapi dia menelan ludah kembali apa yang akan dia katakan. Bagaimana jika putri kecil tidak memikirkan Kak David, maka kata-katanya akan memicu putri kecil untuk memikirkannya dan bersedih lagi. Putri Bramasta mengangkat putri kecil yang berkeringat dan berkata, "Biarkan aku memandikanmu dulu. Setelah itu, aku akan mengajakmu dan adik perempuanmu, Momo, keluar untuk bermain, oke?" "Tidak," putri kecil menggelengkan kepala kecilnya. Sepertinya dia tidak tertarik untuk bermain sama sekali. Tidak ada yang bisa dilakukan Putri Bramasta. Setelah memandikan putri kecil, dia membiarkannya bermain dengan Momo sendiri. Kemudian, Putri Bramasta mendatangi Randy untuk berdiskusi. "Randy, bukankah kamu menyebutkan tentang adopsi anak sebelumnya?" Randy mengangkat kepalanya dari tumpukan dokumen dan bertanya, "Ada apa?" Putri Bramasta berkata, "Ayo adopsi anak untuk menemani putri kecil." Randy berkata, "Apakah kamu sudah memikirkannya?" Putri Bramasta mengangguk dan berkata, "Jika dia punya teman, dia mungkin melupakan kakaknya David, dan dia tidak akan sedih sepanjang hari." Randy berpikir sejenak dan berkata, "Oke, aku akan meminta seseorang untuk mencari anak yang cocok." Putri Bramasta berkata dengan ketidakpuasan, "Randy, jika kita akan mengadopsi saudara laki-laki untuk putri kecil, bukankah kita harus pergi ke rumah kesejahteraan secara pribadi?" Randy berkata, "Orang-orangku akan menemukan anak yang cocok dan memeriksa semua detail latar belakangnya. Putri kecil adalah putri kita, aku tidak akan meminta siapapun untuk menjadi pendampingnya." Dalam benak Randy, mereka hanya mencari teman bermain untuk putri kecil. Dia merasa tidak perlu pergi ke panti asuhan untuk mencari anak tersebut sendiri. Putri Bramasta memelototinya dan berbalik untuk pergi. Untuk pertama kalinya,
dia menemukan bahwa dia tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan pria ini. Menurutnya, mereka harus secara pribadi bertemu dengan calon anak untuk diadopsi. Pertama-tama, dia harus melihat karakter anak itu. Dia harus tahu apakah dia mudah bergaul atau tidak, dan pada saat yang sama, beritahu anak itu bahwa mereka serius tentang adopsi. Namun, Randy melihatnya sebagai pekerjaan. Ia memperlakukannya sebagai salah satu proyeknya di kantor yang dapat ia delegasikan kepada stafnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah padanya? Putri Bramasta berjalan ke pintu. Dia hendak meraih kenop pintu ketika dia diseret ke pelukan Randy. Dia menggosok kepalanya. "Apakah kamu marah?" Putri Bramasta meninju dadanya dengan keras dan mendorongnya menjauh. "Randy, aku tidak mau bicara denganmu sekarang, lepaskan aku." Dia benar-benar marah. Randy berkata, "Oke, aku akan pergi ke rumah kesejahteraan bersamamu. Tapi aku baru saja mengirim email ke asisten Brian. Mari beri mereka waktu untuk mengaturnya. Kita akan pergi setelah makan siang." Seperti ini setiap kali, ketika Putri Bramasta sangat marah sehingga dia berencana untuk mengabaikannya, dia akan membujuknya kembali ke kebahagiaan seperti ini. Dia memiliki suara yang begitu merdu dan menawan. Saat itu, alasan mengapa dia setuju untuk menikah dengannya begitu cepat bukan hanya ketampanannya, tetapi sebagian besar alasannya adalah suaranya juga. Dia merasa diberkati untuk berbagi ranjang yang sama dengan pria impiannya ini, tampan dan terdengar menyenangkan. Setelah makan siang, Randy menemani Putri Bramasta ke panti. Karena mereka sudah membuat janji, dekan panti dan sekelompok staf telah menunggu kedatangan mereka di pintu masuk. Sambutan yang diterima Randy dan Putri Bramasta sangat luar biasa. Itu lebih megah dari apa yang akan diterima oleh para pemimpin inspeksi rumah kesejahteraan. Direktur Randy, anak-anak sedang tidur siang sekarang. Mengapa kita tidak pergi dan melihat detail mereka terlebih dahulu? Jika Anda puas, kami akan membawanya kepada Anda ketika mereka bangun setelah tidur siang. Randy tidak menjawab. Sebaliknya, dia memandang Putri Bramasta, dan dia berkata, "Apakah Anda memiliki anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun di rumah kesejahteraan Anda?" Putri Bramasta telah mempertimbangkan semua aspek untuk menemukan putri kecil sebagai saudara laki-laki. Kesenjangan usia tidak boleh terlalu besar, karena tidak setiap anak akan memperlakukan putri kecil seperti yang dilakukan kakaknya David. Jika perbedaan usia terlalu dekat, mereka mungkin akan sering bertengkar untuk mendapatkan perhatian. Itu tidak akan berhasil. Putri Bramasta berpikir bahwa seorang anak berusia 10 tahun adalah yang paling cocok. Dia harus bisa memahami banyak hal dan bisa menjaga putri kecil. Mereka harus bisa bergaul dengan baik satu sama lain. Hanya ada 2 anak yang berusia sekitar 10 tahun di sini. Sayangnya, salah satu anak tunarungu, dan yang lainnya memiliki ketidakmampuan belajar. Dekan tidak mengetahui identitas Putri Bramasta, jadi dia tidak berani memanggilnya. Dia hanya berbicara dengannya sambil tersenyum. Kebanyakan orang yang datang untuk mengadopsi anak, akan memilih mereka yang lebih muda usianya. Semakin muda anak-anak, semakin mudah bagi mereka untuk diadopsi. Umumnya, anak yang lebih tua bukanlah pilihan utama bagi orang tua angkat. Dekan tidak yakin apakah Randy yang sangat kaya itu mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Putri Bramasta mereka ingin mengadopsi anak yang lebih tua. Karena mereka tidak menemukan anak yang cocok di panti pertama, Randy menemani Putri Bramasta ke panti kedua, dan kemudian panti ketiga. Setelah mengunjungi panti asuhan keempat, mereka masih belum menemukan anak yang tepat. Ketika Putri Bramasta meninggalkan panti asuhan, dia berjalan murung di depan Randy. Randy memanggil namanya, tapi dia tidak menjawab. Saat pengemudi menepi untuk menjemput mereka, tercium bau bensin yang menyengat dari mobil.
Dia tiba-tiba merasakan perutnya bergolak dan itu sangat tidak nyaman hingga membuatnya muntah. Dia akan muntah. Randy mengambil beberapa langkah ke depan dan memegang Putri Bramasta. Dia berkata dengan cemas, "Sayang, ada apa? Ayo kita pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Begitu dia berbicara, perut Putri Bramasta kembali bergolak. Dia menutup mulutnya dan ingin muntah lagi. Namun, ketika dia melakukannya, tidak ada yang keluar. Minum air. Randy mengambil sebotol air mineral dan membukanya sebelum memberikannya kepada Putri Bramasta. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.